Saya Golagong dalam Tip Menulis. Nah, saya mau menceritakan bagaimana hubungan antara karakter tokoh dengan lokasi. Ini lihat. Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, kalau kita misalnya bepergian, traveling, tiba-tiba melihat sebuah lokasi seperti sekarang nih, Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, yang harus kita pikirkan adalah karakter tokoh. Wah, karakter tokoh kayaknya si tokohnya petualang atau jagawana ya, atau dia bekerja di Ujung Kulon, dia menjaga daerah konservasi itu, atau dia seorang peneliti yang sedang datang ke Ujung Kulon meneliti ya, atau datang ke Ujung Kulon meneliti tentang badak misalnya. Nah, jadi kaitan antara lokasi dan karakter tokoh itu sangat erat. Nah, apalagi coba kamu pikirkan, misalnya sedang ada di pantai, berarti karakter tokohnya dia bisa diver, bisa anak pantai, bisa nelayan, atau bisa pokoknya yang terkait dengan nelayan dengan laut itu apa? Perahu, menyelam, ikan, pasir, pantai. Nah, itu dihubungkan dengan karakter tokoh. Jadi sekali lagi, lokasi itu bisa menguatkan karakter tokoh, atau karakter tokoh bisa dihubungkan dengan lokasi yang akan kita tuju. Nah, apalagi yang menarik di lokasi, sekali lagi kita harus menginventarisir, kita harus menganalisis. Misalnya saya sekarang ada di Ujung Kulon. Nah, Ujung Kulon itu satu secara geografis, misalnya how to get there. Kita harus memperlihatkan bagaimana si tokoh bisa mencapai ke lokasi itu. Apakah dia naik kapal laut, apakah dia naik motor, apakah dia naik bus, apakah dia bawa mobil sendiri. Nah, itu bagian dari alur ceritanya. Jadi alur cerita itu harus dibangun ketika masuk ke lokasi. How to get there-nya. Lalu tidurnya di mana? Nah, kita memang harus riset. Nah, si tokoh ini apakah bawa tenda atau tidur di rumah penduduk, atau ada hotel nggak di sini? Nah, jadi kamu harus menganalisis itu. Di Ujung Kulon ada apa saja? 1, ada mangrove nggak? 2, ada pantai nggak? 3, ada badak. 4, ada jagawana. 5, ada homestay misalnya. 6, kulinernya bagaimana? Nah, itu yang menguatkan karakter tokoh. Jadi sekali lagi, setting lokasi bisa menghidupkan karakter tokoh dalam novel kita. Saya Golagong, Tip Menulis. Nah, Baso. Nah, ini salah satu bagian dari yang saya sebut tadi, menguatkan karakter tokoh. Jadi tadi kan udah ada batasnya Ujung Kulon ya. Nah, si tokohnya juga penting kita melihat ada apa saja di lokasi itu. Ini ada tukang bakso. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk jadi setting lokasi tambahan. Nah, baksonya nih lihat. Ini baksonya bakso daging dan besar gitu ya. Harganya semangkok 25.000. Nah, ini bisa jadi bagian penguat dari karakter tokoh. Dan jangan sendirian. Ini kita ciptakan tokoh imajinasinya di sini ya. Saya juga dari pengalaman ini bisa menjadi tokoh imajinasi. Bukan kita melaporkan peristiwa, tapi peristiwa ini diimajinasikan menjadi cerita-cerita fiksi. Seperti itu ya, bukan fiktif, fiksi. Oke, nah bakso ini kita lihat bagaimana si tokoh bisa memulai. Misalnya, ini tanpa pensil ya Pak? Nah, ini tanpa MSG. Nah, ini semua detail-detail ini bisa kamu tulis. Ini semuanya kata kerja nih, ini bergerak. Bergerak semua. Dia menyendok, ya kan? Dia mengunyah. Nah, semuanya kata kerja. Nah, jadi cerita yang baik itu memang diusahakan memang bergerak. Bagaimana dia meminum, menyeruput. Golagong, Tip Menulis. Nah, saya tadi cerita bahwa lokasinya ini adalah di perbatasan atau di Gapura Welcome Ujung Kulon ya. Nah, tadi lokasi ini ya, tadi ada kulinernya bakso, sekarang ada patung badak. Jadi kalau membuat cerita, bisa saja si tokohnya perempuan nengok
calon suaminya misalnya yang kerja di Ujung Kulon sebagai jagawana misalnya, itu bisa dibuat cerita seperti itu. Atau menjadi turis, ada turis datang ke sini, rombongan pengen lihat badak, nanti ceritanya bisa kita olah, apakah mau ke horor, misteri, atau ke romance. Kalau ke romance yang paling menarik adalah si perempuan datang ke sini, janjian di kuliner bakso tadi, lalu berkonflik lah mereka. Misalnya si perempuannya bilang, kata papa, udah nggak usah kerja di sini, kamu bisa kerja di perusahaan papa, di lepas pantai dan sebagainya. Nah di situ konflik dan penulis bisa memutuskan. Dan badak ini salah satu ikon di Ujung Kulon. Ini bisa dijadikan simbol kecintaan si laki-laki tadi, nggak mau pindah kerjanya karena badak ini sedikit lagi hampir punah, maka dia terobsesi ingin melestarikan badak ini, menjaga badak ini. Jadi kisah romansnya ada unsur-unsur lingkungannya, ada unsur antropolognya, sosiologisnya, filosofinya, banyak sekali. Dan sekali lagi, setting lokasi bisa membawa kita ke alur cerita atau ke plot atau ke konflik. Akan muncul ide-ide segar ketika kita traveling. Ingat tuh, akan muncul ide-ide segar ketika kita traveling dan kita datang ke sebuah lokasi. Kita bisa memanfaatkan lokasi itu untuk alur atau plot cerita kita. Jadi sekali lagi, lokasi bisa membawa kita ke ide-ide segar. Saya Golagong, tips menulis.